Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, dua hari ini saya absen ya dari podcast ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa secara rutin kembali mengisi podcast ini minimal sekali ya, dalam sehari gitu. Baik, untuk hari ini ya, di hari Rabu ya, tanggal 6 Desember tahun 2023, saya akan menyampaikan satu informasi, berbagi informasinya yang ringan-ringan saja untuk hari ini ya, yaitu berkenaan dengan kebiasaan kita terhadap satu minuman yang di tahun-tahun terakhir ini saya kira cukup semarak ya. Jadi baik dalam konteks di tingkat yang paling bawah ya sampai yang paling atas ya, yaitu apa yang kita sebut sebagai minum kopi ya. Nah, pada podcast kali ini saya mencoba untuk mencari berbagai sumber berkenaan dengan minum kopi ini, terutama dari sisi Islam ya. Jadi bagaimana sih sesungguhnya minum kopi ini, baik itu kebolehannya, bahkan mungkin juga keutamaannya ya, dan sebagainya ya. Nah, dari banyak sumber tadi ini saya kutipkan saja yang dirangkum oleh Rizka Fitria ya, dari Detik Food, yang menuliskan ya tentang apakah minum kopi termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di beberapa sumber disebutkan bahkan ada doa khusus bagi umatnya saat minum kopi ya, sehingga beberapa kalangan ya, termasuk saya sendiri sebenarnya gitu ya, karena saya juga sudah beberapa tahun ini sudah kecanduan terhadap kopi gitu ya, sehingga penasaran juga gitu ya, supaya kita lebih melihat ya apakah minum kopi ini posisinya di dalam konteks perilaku sebagai umat Islam ya, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adakah
suatu hari ada ini kisah-kisah sufi ya. Sang sufi berbicara kepada Nabi Muhammad SAW tentang kopi. Nah, pertemuan mereka saat itu dilakukan dalam kondisi sadar. Dalam literatur tasawuf ya, para sufi disebut bukan saja bisa berjumpa Nabi dalam keadaan terjaga, melainkan juga dalam keadaan tidur atau melalui mimpi. Ya, sufi pun berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya suka minum kopi. Kemudian Rasulullah SAW langsung meminta Sufi untuk membaca doa khusus saat hendak minum kopi. Jadi doanya adalah, ya Allah, jadikanlah kopi yang saya teguk sebagai cahaya bagi penglihatanku, kesehatan bagi badanku, penawar hatiku, obat bagi segala penyakit, duhai zat yang maha kuat dan maha teguh. Lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ya, malaikat akan terus meminta ampunan untukmu selama rasa kopi masih menempel di mulutmu. Ya, jadi ini adalah salah satu dasar yang berdasarkan cerita-cerita sufi ya. Tentu persoalan ini akan banyak pendapat ya, karena nanti termasuk tadi bertemu secara langsung itu banyak kalangan juga yang tidak menyetujui ya, sehingga juga melihat hadis ini sebagai hadis maudu atau hadis palsu gitu ya. Kemudian lantas apa hukum minum kopi dalam Islam gitu ya. Jadi kopi pada dasarnya adalah minuman yang halal ya, sebagaimana dikutip pada tanya jawab syariah ya. Sebenarnya tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Jadi yang halal itu adalah yang Allah halalkan dalam kitabnya, yang haram adalah yang Allah haramkan dalam kitabnya, dan apa yang didiamkan maka itu termasuk yang dimaafkan gitu ya. Kemudian kalau kita melihat dari manfaat dan mudarat kopi ya, kopi adalah minuman yang berkhasiat. Kafein yang terkandung di dalam kopi ini bermanfaat untuk memberikan energi ya, membuat otak lebih fokus hingga menghindari resiko penyakit jantung ya. Namun manfaat kopi ternyata bisa hilang dan menimbulkan mudarat jika kopi diminum secara berlebihan ya. Semua yang berlebihan itu selalu tidak baik gitu ya. Misalnya timbulnya penyakit GERD, diare, amah, dan gangguan sistem pencernaan. Nah, jika sudah menimbulkan mudarat atau kerugian itu, maka hal itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi artinya ya kopi menjadi dilarang ya untuk hal seperti itu. Demikian juga di dalam suatu hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Wasd nomor 268, Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan membuat kerusakan dan jangan menjadi rusak. Kemudian yang keempat adalah persoalan apakah jadi minum kopi ini sunnah Nabi ya, dengan adanya doa gitu ya dari Nabi Muhammad tadi untuk para peminum kopi, dan juga anjuran Nabi Muhammad SAW tidak minum secara berlebihan. Jadi apakah kemudian menjadi sunnah? Nah, ini menjadi pertanyaan banyak kalangan ya. Jadi memang ketika kita cari riwayat tentang minum kopi, satupun tidak ada riwayat bahwa Rasulullah SAW ini pernah minum kopi ya. Sehingga tentu dengan hal seperti itu, informasi seperti ini tidak bisa kita mengatakan bahwa minum kopi ini menjadi sunnah
oleh karena itu kopi lebih tepat dikatakan sebagai kebiasaan dari para ulama dan sholihin. Namun ini kembali lagi kepada kondisi tubuh ya. Jika lambung sensitif terhadap kafein, maka sebaliknya jangan diminum gitu ya. Jadi kembali lagi kita tegaskan bahwa minum kopi bukanlah sunnah Rasul ya, tetapi minum kopi adalah bagian beberapa kebiasaan dari para ulama ya, para sholihin ya. Dan secara hukum saya kira kita tidak dilarang ya. Jadi prinsipnya adalah tidak ada larangan dan tidak ada perintah, ini hukumnya adalah boleh atau mubah. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan tentang kopi ini ya, fenomena minum kopi ini yang hari-hari ini tentu sangat semarak ya. Tempat-tempat minum kopi terus bertambah gitu ya, dan tentu saja kita harapkan kita bisa meminum kopi dengan cara-cara yang benar ya. Dan insya Allah nanti di podcast lainnya berkenaan dengan kopi akan kita sampaikan bagaimana kita ini supaya minum kopi dengan cara-cara yang benar dan akan membawa manfaat terhadap kesehatan yang maksimal ya, sesuai dengan hasil-hasil penelitian berkenaan dengan kesehatan kita ya. Silahkan yang suka minum kopi tetap diteruskan dan tidak perlu khawatir akan keharamannya, dan yang memang tidak menyukai kopi gitu ya, ya tidak apa-apa gitu ya, karena ini adalah pilihan gitu ya. Sekian kita akhiri pada podcast kali ini. Wassalamualaikum